Bab bab 1 mau dibacakan atau gimana, dilewatkan aja ya? Iya, lewatkan aja. Siapa? Langsung aja ya kita ke pembahasannya. Itu administrasi kesekretariatan. Nah, sekretaris sama kesekretariatan itu berbeda. Sekretaris itu intinya itu adalah kepala dari kesekretariatan. Kesekretariatan kita bisa sebut juga bagian surat menyurat. Nanti kalau surat menyurat yang kayak contohnya seperti kayak pelaksanaan acara-acara gitu kan, kita sering jumpai bidang kesekretariatan kan. Nah, jadi bidang itu memang dikhususkan untuk surat menyurat. Tapi bukan berarti sekretaris itu tidak mengambil andil dalam surat menyurat. Nah, ini ada pengertiannya. Pengertian administrasi kesekretariatan adalah proses kegiatan berkaitan kesekretariatan dan surat menyurat. Aturan kan dalam organisasi itu kita punya sekre. Nah, sekre itu dinamakan kesekretariatan, tempat untuk segala sesuatu penarah hubung, hima EP dan segala macam. Cuman Umri kan baik kali kendala yang nggak tahu apa kenapa nggak ada sekre, juga salah satu bentuk kekurangan dari Umri. Terus ada juga fungsi surat nih. Bagian penting dari pekerjaan administrasi kesekretariatan. Nah, surat ini adalah penaungan ide atau kehendak berupa tulisan dan dapat menjadi gambaran tentang suatu peristiwa. Adapun bagi organisasi, fungsinya itu alat komunikasi, dokumentasi organisasi, dan alat pembuktian atau tanda bukti. Nah, ada juga macam bentuk surat. Ini ada menurut jenisnya nih, surat keputusan, SK atau surat instruksi, surat mandat, surat instruksi atau edaran, surat undangan, surat laporan, surat penghargaan atau syahadah. Ini contoh dari surat ya. Ini biasa kita jumpai surat modelan seperti ini. Ini itu kita jumpai dalam surat menyurat undangan, laporan, atau penghargaan, surat-surat pengantar, dan surat-surat resmi atau tidak penting lainnya. Nah, tapi kalau untuk surat SK itu berbeda lagi. Surat SK itu biasa dikeluarkan oleh pihak pimpinan-pimpinan seperti Kaprodi atau BEM, BLM. Nah, hima itu atau kita membuat kegiatan yang secara resmi diakui oleh kampus. SK, surat keputusan itu. Nanti lupa pula sih bahwa bikin contohnya. Kita cari ya. Ini kita langsung aja masuk ke surat. Ini biasanya kalau di dalam organisasi surat tidak penting namanya. Padahal ini penting fungsinya, cuman surat tidak penting tuh maksudnya itu seperti surat-surat yang kita keluarkan masa berlakunya habis, nggak selamanya gitu. Nih ada contohnya, ini kop surat. Ini kop surat, terus ini kesekretariatan, jalannya lengkap, telepon, Fox, kota atau kabupaten, terus provinsi, kode pos, email, sama website jikalau ada. Nah, jangan lupa kita selalu memakai ini. Bismillah ini wajib nih, karena kita kan dari kampus Umri juga, yang terkenal agama ya, alisan kemuhammadiyahannya. Terus ini ada nomor. Ini nomor keterangan surat pemilik. Ini salah ya, ini bulan surat. Yang ini bulan surat. Nah, yang ini bulan surat, baru ini tahun. Tahun surat dikeluarkan, nomor surat, keterangan surat itu apa, pemiliknya siapa, pemilik surat siapa, bulan surat dikeluarkan, tahun surat dikeluarkan. Terus ini lampiran. Lampiran itu bisa berkas, lembar, dan lain-lain. Terus perihal masuk surat itu apa, surat ini mau ngapain, mau kemana. Terus ini di samping surat itu, di samping nomor lampiran perihal itu harus ada namanya tempat. Ini tempat surat ini dibuat. Terus tanggal hijriah, tanggal masehi, bawahnya tanggal masehi. Nah, tanggal hijriah, tanggal masehi ini
harus sejajar. Nanti ada contohnya. Terus biasanya nomor itu dimulai dari 001. Bentuk apapun surat itu semuanya dimulai dari 001. Kepadanya itu tujuannya surat kemana, entah itu ke kepalanya atau ke bagian administrasinya atau ke bagian UPT-nya. Nah, baru kita ngasih ini huruf kecil D-nya baru di tempat. Nah, habis itu salam, doa, habis itu isi surat, penutup, salam. Nah, untuk bagian tanda tangan, ini pimpinan di tengah, ketua umum, sekretaris umum, ini NIA atau NIM, ini yang dibintangi ini pilih salah satu ya. Nah, untuk letak stempel itu di kirinya sekretaris. Dikit aja kena tanda tangan sekretaris. Yang pentingnya di kiri. Kalau letak stempel. Ketua umum, terus nanti di sini ada namanya, ini namanya Bang Renzi Tahara, terus ininya Martina Lukas gitu. Pimpinan. Nah, adapun menurut wujud, biasa pun surat ini kan dari kartu pos, telegram, nota, dan biasa. Nah, yang kartu pos, telegram, nota itu kan seperti surat-surat tugas atau surat-surat kartu pos ini surat-surat tidak resmi, yang surat-surat kayak surat menyurat kita ke teman atau surat menyurat kita untuk pengiriman gitu. Terus yang biasa ini ya seperti tadi itu surat yang kayak kegiatan-kegiatan organisasi, surat yang dibutuhkan mengadakan suatu acara organisasi tersebut. Nah, terus menurut keamanannya, yang surat-surat penting nih memiliki nilai sangat penting itu SK nih, surat perjanjian dan penelitian. Nah, biasa kita kan di organisasi hanya menggunakan SK. Surat perjanjian bisa ada jikalau kita membuat perjanjian bersama atau kontrak kerja gitu. Kontrak kita terhadap suatu lembaga, misalnya seperti kita membuat perjanjian ada membuat kontrak lah pekerjaan. Nah, itu bisa ada surat perjanjian. Surat penelitian ini kan biasa kalau di kampus itu kita mau meneliti untuk bahas skripsi itu biasa dikasih oleh bagian TU kampus. Nah, paling kalau di organisasi itu hanyalah ada itu SK sama surat perjanjian. SK ini biasa ditandatangani oleh pimpinan seperti prodi sama dekan. Itu tuh kayak kan ada tuh gambaran yang sebelumnya kan kita ngikut festival EP kan ada gambaran yang dikasih UI. Intinya itu SK itu ya seperti itu. Kalau misalnya kita bisa juga mengeluarkan SK dari 5 tapi itu nanti bentuknya nantilah ya coba kasih ya. Coba lanjutlah dulu ya, ini yang selebihnya nih. Jadi ada tuh bentuk surat SK, kita tengok dari contoh dari IMM. Surat-surat rahasia, surat-surat penting nih yang membantu pencarian organisasi. Nah, seperti peraturan-peraturan organisasi yang tadi itu ADRT. ADRT itu ada juga tuh suratnya. Itu kan kepentingan organisasi, rahasia bentuknya. Itu hanya diketahui oleh organisasi yang ada di UMRI. Nah, surat-surat biasa yang tadi Siva bilang memiliki kegunaan bersifat sementara dan hanya sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya surat permohonan ceramah, surat pengantar proposal, surat izin orang tua dan segala macam untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, tidak penting surat yang telah habis masa kegunaannya. Tadi itu kalau kan dalam surat itu, surat SK ada keputusan itu. Kita mengeluarkan surat tanggal segini, misalnya tanggal 11 Desember, berakhirnya tanggal 12 Februari. Nah, itu menjadi, kalau sudah di tanggal 12 Februari, itu menjadi surat tidak penting lagi. Itu harus ada lagi surat baru yang dikeluarkan kalau misalnya kita menggunakan surat SK tersebut. Kalau misalnya kayak
surat biasa tadi, yang untuk kegiatan-kegiatan itu kan itu sesuai pada tanggal kegiatan yang dikerjakan. Kalau misalnya surat itu masih tetap digunakan padahal tanggalnya sudah lewat, itu jadinya surat tidak penting. Makanya itu dari itu sekretaris ke sekretariatan harus memperhatikan tanggal acara yang akan dilaksanakan. Kayak kemarin itu sebabkan salah tuh 2-4 Juni itu kan sudah lewat. Untung ada yang mengkoreksi tuh. Nah, itu kalau misalnya tercetak tadinya dan kita bersebarkan, itu jadi surat yang tidak penting lagi. Kayak itu kita tuh harus sama-sama memperhatikan bagaimana surat menyurat itu, entah tempatnya, tanggalnya, dan segala macam. Itu tidak boleh ada kesalahan dalam pengetikan. Terus bentuk surat, kita menggunakan block style nih yang seperti ini. Nah, itu block style itu sesuai kegunaannya, tapi biasa orang menggunakan Times New Roman. Nah, itu ada juga yang menggunakan nih Berlin Sans FB ini. Ada juga yang menggunakan itu. Tapi itu biasanya menggunakan selain Times New Roman itu kayak instansi pemerintah. Biasanya kalau misalnya dia ada kerjasama dengan organisasi kita tengok tuh jauh perbedaannya surat dari mereka. Terus kayak nih, kalau surat-surat khusus nih kan, keputusan mandat, perjanjian, instruksi atau edaran, masing-masing contoh dapat dilihat dalam macam-macam surat tujuan. Nah, ini yang tadi Siwa bilang perjanjian, instruksi atau edaran itu kan tergantung pada si pembuat surat tersebut. Bisa jadi mereka menggunakan yang tadi Siwa bilang, yang instansi pemerintah gunakan. Nih, seperti Berlin Sans FB demi ini atau Berlin Sans FB. Terus ada lagi surat resmi yang menggunakan bahasa sederhana, objektif, dan mudah dipahami. Nah, kayak tadi, contoh surat contoh surat permohonan materi lah. Permohonan materi. Dalam bentuk surat permohonan materi itu nanti di nomor perihal ini di nomor bisa 01 keterangan suratnya apa, permohonan, terus masuk suratnya permohonan materi. Nah, kepada ya itunya. Nah, jadi nanti ini surat permohonan materi itu kita bisa buatnya secara resmi tapi bahasa sederhana yang mudah dipahami. Nah, itu biasa kita jumpa itu kayak macam-macam surat biasa. Selain SK sama perjanjian lah. Kalau surat SK itu cenderung bahasa yang baku dan resmi, itu yang agak sulit kita pahami. Nanti Siba tunjukkan contoh dari IMM ya. Terus baru yang terakhir itu isi surat. Nah, ini ada bentuk surat nih. Di sini kop surat Bismillah, nomor 2 Bismillah, di nomor 3 nomor surat, ini tanggal dan ininya, tanggal Hijriyah, tanggal Masehi, sama lokasi surat. Terus ini kepada yaitu dan di tempat, ini salamnya. Di sini doa dan isi, terus penutup. Ya, doa dan isi ini demikian. Aturan ini di tengah. Ini penutup ya, ini yang pimpinan tadi yang di tengah sini. Coba pindahkan dulu. Nah, ini tanda tangan, nih bentuk tanda tangan. Ini pimpinan, ini ketua umum, ini sekretaris umum. Terus ini namanya ketua umum, sekretaris umum. Nah, di sini bisa jadi alamat atau note atau kontak person yang memang diperlukan. Tapi biasanya ini di sini nih alamat kesekretariatan atau kontak person dari sekretaris dan segala macam yang berhubungan. Nah, ini tadi keterangannya. Saya yang pertama nih kop surat nih, terdiri dari tingkat nama organisasi. Terus pada bagian kiri kan sebelah atas sejajar dengan kop surat campur simbol atau gambar logo 5EP.
Nah, alamat terus ditulis lengkap di kop surat ini. Di kop surat ini nanti ini namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Terus nanti bla bla bla, kesekretariatannya di mana. Terus di sini nanti logo UMRI. Nah, di sini nanti logo Hima. Sini logo UMRI, sini logo Hima. Keterangannya tadi ini nomor surat lampiran dan perihal, ini basmalahnya tadi jangan lupa. Basmalah itu pentingnya dalam surat menyurat. Apalagi instansi kita swasta dan itu Muhammadiyah. Terus ini kota tempat surat dibuat tadi itu di sebelahnya tanggal hijriahnya, tanggal bulan di tahun hijriah, tahun miladiyah atau masehi. Alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, terus pimpinan, ketua dan sekretaris, nama, tanda tangan, dan tembusan. Nah, kalau sekretaris nih surat yang emang dikeluarkan dari himpunan. Nah, kalau misalnya surat itu bagian tanda tangan ini, pimpinan ini akan berbeda. Dan nanti namanya itu di sini bukan pimpinan lagi. Di sini bukan pimpinan lagi nanti. Di sini jadi namanya itu di nomor 9 ini jadi namanya panitia pelaksana. Nah, di sini ketua pelaksana, sekretaris pelaksana. Itu kalau misalnya kita ngadain acara. Nah, nanti di sini nama ketua pelaksananya siapa, sekretaris pelaksana siapa. Baru nanti di tengah ini sejajar dengan panitia pelaksana di sini mengetahui. Nih, di bagian ini nanti kita mengetahui pimpinan, ketua himpunan mahasiswa ekonomi pembangunan. Nah, nanti baru di sini nama Bang Erenzi. Nah, pimpinannya siapa? Nah, nama Bang Erenzi. Dan tanggal itu bentuknya nanti contohnya nanti saya kasih tunjuk. Ini alat-alat dalam perlengkapan kesekretariatan, sekretariat. Ini kertas sekretaris nih, baik itu di Hima maupun di divisinya, ini harus diperhatikan nih kertas berkop, amplop berkop. Sebenarnya kan ya harus kayak gitu, seperti itu. Cuman kemarin kan kita karena minusnya itu adalah di printer, jadi kertas berkop itu kan belum bisa kita laksanakan kan. Kertas berkop udah, amplop berkopnya belum. Nah, nanti ini itu tuh wajib tuh ada amplop berkop, kertas berkop. Terus kertas lembaran disposisi. Kertas lembaran disposisi ini maksudnya kayak seperti kertas HVS yang akan digunakan disposisi. Sesuatu aja jelasinnya ya gimana ya. Kertas disposisi. Bahasa sederhananya. Kayak kertas disposisi ini kertas dia bentuknya itu gambaran kertas HVS, tapi kayak udah terisi gitu kertasnya tuh, kayak surat pernyataan lebih tepatnya, surat pernyataan yang kita adakan atau surat-surat ini rekrut anggota. Nah, seperti itulah surat disposisi rekrut anggota Hima atau perekrutan sponsor kayak gitu. Terus belangko peminjaman arsip. Ini harus ada arsip yang dikumpulkan oleh tiap sekretarisnya. Terus kertas kosong, kertas karbon dan kertas memo. Ini pada tahulah ya kertas kosong, karbon dan memo nih. Terus buku induk organisasi yang tadi ADRT, terus buku notulen sidang atau rapat
seperti Mubas kemarin, mungkin angkatan 20 ada sebagian kan yang tahu sidang 1, sidang 2, dan sidang 3. Nah, sidang 3 itu, pimpinan sidang 3 itu biasanya disebut notulen. Nah, notulen itu udah ada bukunya dari sekretariat. Seharusnya seperti itu. Jadi nanti apa yang hasil dari notulen pada sidang yang kita buat pada Mubes itu dikumpulkan direkap oleh sekretaris. Itu adalah hasil akhir dia menjadi sekretaris. Biasanya kayak gitu kalau di Mubes. Terus ini ada buku agenda surat. Ya, buku agenda surat, surat keluar dan surat masuk. Seperti kemarin itu kan ada kan surat masuk yang dikirim Bang Erenzi. Terus sekretaris itu harus mendata surat masuk itu dari mana, berapa, instansinya siapa. Baru nanti kalau surat keluar yang aja seperti kita keluarin kemarin untuk kegiatan seminar, kegiatan sekretaris juga harus dihitung surat keluar berapa aja agar nanti nomor enggak double, enggak duplikat nomornya. Terus buku kas besar dan kecil. Buku kas besar ini tahunan, buku kas kecil ini bulanan. Nah, ini nih ada ini buku-buku ini disediakan sekretaris dan diberikan kepada bendahara. Terus buku liputan kerja. Ini LPJ ya, lembaran pertanggungjawaban, buku liputan kerja. Kita baru ngelaksanain penggalangan dana, terus kita laksanain seminar, laksanain kertas dan lain-lain. Di situ nanti diliput, kita laksanain serambi. Nah, itu nanti masuk dalam buku liputan kerja. Buku hadir, nah buku absen. Ini buku tamu. Nah, buku tamu ini kalau kita membuat undangan atau kita misalnya ada melakukan diskusi bersama kampus lain atau bersama hima lain lah, nah, kita harus memiliki buku tamu. Atau misalnya atau himpunan manajemen nih ada keperluan mendatangi hima EP. Nah, kita harus mendata tamu-tamu itu siapa-siapa aja yang sudah berkunjung, sudah datang dan maksudnya apa, gimana. Ya, entah tidak mengasih surat, nah jadi nanti surat itu jadi surat masuk kan. Terus ada lagi buku agenda kegiatan. Ini sebenarnya sama nih dengan buku liputan kerja, agenda kegiatan liputan kerja. Cuma liputan kerja ini seperti LPJ juga. Nah, itulah yang direkap tuh semua tuh oleh sekretaris. Nah, agenda kegiatan yang telah dilakukan hima. Mungkin ini kayak gambaran kasarnya aja sih. Agenda pertama kita laksanakan, agenda kedua misalnya kita laksanakan gitu. Terus buku piket harian ini seharusnya ada untuk piket per hima, karena kita kan nggak ada sekretaris, terus kita online juga kan. Kesekretariatan kita kan, sekre kita nggak ada. Terus kita online juga, jadi buku piket hari ini insya Allah ini akan dilaksanakan periode nggak tahu berapa, yang penting harus ada stempel organisasi, stempel tanggal, stempel agenda, perangko langganan, stempel alamat surat, stempel nama KTA. Nah, ini nih stempel ini kita ada stempel organisasi. Stempel organisasi kita nanti saya kasih contoh bentuk stempel organisasi kita. Terus ini ada lagi stempel tanggal. Nah, stempel tanggal ini biasa itu di surat SK itu bentuknya peta, terus nanti ada tanggal Hijriah sama tanggal Masehi di bawahnya. Nanti biasa tuh di surat keputusan pada tanggal. Nah, nanti tanggalnya itu dikosongkan tuh, surat keputusan pada tanggal dikosongkan pas tanggalnya. Nah, di situ dicapkan stempel tanggal itu. Biasa itu tanggal Hijriah sama tanggal Masehi. Terus stempel agenda ini kayak kalau di stempel agenda kayak panitia pelaksana gitu stempel agenda tuh.
panitia pelaksana gitu. Perangko langganan. Sebenarnya ini stempel perangko langganan itu bentuknya kayak sertifikat itu kan, tahu kan di setengah sertifikat itu ada kayak stempel gitu, stempel permanen yang dari sertifikat itu, corak itu. Nah itu tuh stempel perangko langganan. Nah kalau kita kan makanya stempel organisasi untuk dicap di depan itu aja, nggak apa-apa. Jadi ini nggak perlu, nggak penting kali, maksudnya itu di organisasi kita belum perlu. Terus stempel alamat surat juga belum perlu, sama tuh dengan tanggal. Terus stempel nama KTA. KTA ini data BPH, anggota BPH mana aja. Terus meja, kursi, almari, fil kabinet, whiteboard, dan kelengkapan lainnya seharusnya ini disediakan oleh kampus. Meja, kursi, almari, file kabinet, whiteboard, dan kelengkapan lain seharusnya itu disediakan oleh prodi ekonomi pembangunan, cuman nggak ada. Nah terus alat-alat sekretariat lainnya kayak seperti itu tadi, surat perangko segala macam, pena, buku, dan segala macam. Ini ada indeks keterangan surat. Ini sebelum Siba lanjutkan nih pada ini nih, ngerti yang Siba jelasin? Apa gini nih? Nih kan nih, di nomor nih kan ada keterangan surat. Nah, ngerti Kak itu Siba. nanti ya, makasih ya. Ini nanti kita lihat di indeks dan keterangan surat nih. Yang Siba buat itu, yang surat keputusan disingkat SK. Sebenarnya ini penomoran, cuman karena nanti terlalu banyak penomoran di penulisan nomor surat, daripada bingung, jadi Siba singkatkan gini aja. Tolong mic-nya dan aktifkan dulu. Nah nih ada apa nih? Anjeli, tolong mic-nya Anjeli. Oh ya. Nah ini surat keputusan nih, SK. Singkatannya SK, diperhatikan. Surat undangan SU, surat permohonan SPM, surat pemberitahuan SPB, surat peminjaman SPP, bukan itu ya pembayaran ya. Surat peminjaman SPP, surat pernyataan SPN, surat mandat SM, bukan entertainment ya. Surat tugas ST, surat keterangan SKET, surat rekomendasi SR, surat balasan SB, surat perintah perjalanan dinas SPPD, sertifikat SRT, perjanjian kerja PK, bukan itu ya. Terus surat pengantar SPeng. Nah ini kan singkatan yang Siba sendiri buat. Teman-teman ada yang mau diubah nggak singkatannya? Atau tetap seperti ini? Seperti itu aja sih, Bang. Seperti ini aja. Iya, mudah. Ya itu nanti kalau misalnya kita bikin surat keputusan ini di SK ya, misalnya nomornya misalnya surat pertama 001. Nah SK, ini bentuk surat keputusan SK, kasih garing. Terus tadi hak kepemilikan, pemilik siapa surat ini, HMJ EP strip Umri. Tuh kasih garing lagi, bulan berapa surat ini dikeluarkan, sekarang bulan Juni, berarti bulan 6. Juni 6 kan? Nah terus tahun berapa surat ini dikeluarkan, tahun 2021. Nah itu juga seterusnya gitu, cuma ganti misalnya surat undangan SU, atau dia surat peminjaman SPP sesuai dengan ini singkatan ini, dan itu aja diubah.
Ini pengelolaan surat keluar, pembuatan konsep, ini pengetikan, pemeriksa penelitian, penandatanganan, pembubuhan cap atau stempel, penulisan dalam agenda, penyimpanan arsip, kelipatan surat, penulisan dalam buku ekspedisi, pemasukan dan amplop, penempelan perangko, pengiriman surat dengan cara diantar sendiri dengan kurir atau lewat pos tadi itu. Nah nih, pelipatan surat udah tahu semua tuh gimana cara pelipatan surat. Kalau cara pelipatan surat itu, misalnya ini ada tunggu, ini surat ya, contohkan ini surat. Surat ini kan bisa dibagi jadi tiga bagian. Surat satu dua. Cara pelipatan surat. Ini harus diperhatikan juga nih. Ya kita bagi lah. Singkop surat dan segala macam kepada di tempatnya. Ini kita bagi bagi tiga bagian. Misalnya ini kop segala macam sampai di tempat. Pada itu di tempat. Nah, terus di sini salam isi penutup. Nah, baru sini tanda tangan. Nah, biasa kalau mempermudah itu mempermudah lipatan menjadi tiga bagian seperti ini. Pertama, itu lipat dulu kedua sisi nih. Lipat dua gini. Nah, terus buka lagi. Nah, ini kegariskan sini. Nanti ada bentuk garis di tengah ini. Nah, ini bentuk garis ini. Terus nanti agak lipat ke belakang, aduh susah pula ini. Nantilah kita nonton ya video pelipatannya di YouTube. Nah, ini mau pengelolaan surat nih. Terus ini ada lagi surat masuk. Surat masuk diterima bagian agendaris nih. Surat masuk tadi sudah jelaskan, surat masuk pada staf sekretaris. Nah, pemberian disposisi tadi itu pemberi cap agenda dan cap surat, diajukan dan dibicarakan dalam rapat. Nih, surat masuk. Terus pembubuhan disposisi rapat pemrosesan surat, nah pengarsipan surat. Nah, nih contoh. Ini contoh perizinan orang tua ya, yang kita ambil dari contoh kertas. Nih tadi kop surat, sini dulu. Ini kop surat. Kop surat ini harus jelas. Biasa kan kop surat itu tulis di sini nih. Di bagian ini, di bagian header. Kop surat. Nih, himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Terus nanti pengalamatnya itu huruf kecil, jangan disetarakan sama yang ini, harus dibedakan ini huruf ini sama huruf ini. Nih di mana ke sekretariat kita, karena kita kan dari kampus, sekretariat itu harus di kampus kan, Jalan Tuanku Tangguh Saya Ujung, Lokan Baru, Riau, kode posnya segala macam. Terus aturan habis ini itu ada yang namanya no HP. No HP, no handphone atau telepon ya. Nah ini nomor, biasanya ini seharusnya nomor sekretariat, nomor
telepon untuk sekre. Tapi kalau nggak ada itu bebas sih, boleh itu tua atau nomor yang memang ready untuk ditelepon. Itu dihubungi biar memudahkan juga, misalnya 08 31 nomor. Terus di sini email. Kalau nggak ada website ya udah email aja. Kalau misalnya sosmed kan terlalu panjang, jadi kayak gini. Di sini telepon, di sini email. Baru di sini tadi baru kita kasih nih kayak garis gini, batasan ini. Baru ini kasih bismillahnya. Nah, sehabis bismillah itu ada nomor surat. Ini nomor surat. Nah, ini tadi yang Sipo bilang, tempat surat itu. Tempat surat. Terus tempat surat. Terus ini tanggal hijriyah sama tahun hijriyah, ini Masehi. Nah, ini tuh harus sejajar. Tanggal sejajar, bulannya sejajar, tahunnya sejajar, nih H sama M-nya sejajar. Ini nggak boleh kalau nggak sejajar. Ini kayak gini misalnya, ini nggak boleh, harus sejajar. Ini perhatikan juga nih. Terus nanti ini nomor suratnya. Nah, nomor itu kan setiap agenda itu dimulai dari 001, atau setiap periode baru itu dimulai dari 001. Nah, tapi kalau di dalam periode itu melaksanakan kegiatan yang sama 2 kali, nomor itu dilanjutkan. Nah, namun kita lihat lagi kemananya. Saya izin orang ini perihal ini untuk SPI, perizinan kan. Nah, perihalnya izin orang tua. Kalau surat perizinan nih itu kita misalnya izin menggunakan lokasi itu biasanya peminjaman ya. Perizinan ya, izin lokasi, izin menempati lokasi tersebut. Nah, ini kan di tahun 2021 atau di periodenya Bang Renzi melaksanakan kertas 2 kali. Nah, kegiatan itu jadi kegiatan kekerabatan tanpa batas. Nah, mengadakan 2 kali. Jadi membutuhkan surat izin orang tua lagi kan. Ini misalnya izin yang kemarin, membutuhkan izin orang tua lagi. Nah, surat perizinan ini kan dimulai dari 001 karena belum pernah dikeluarkan pertama kali. Nah, kalau misalnya dia nanti melanjut lagi di periode yang sama, acara yang sama, maka itu nanti nomor ini menjadi nomor kelanjutannya. Kali ini karena nomor 001 menjadi ganti 002. Bulan berapa lagi? Saya bulan 1 2022. Nah, lampiran ini 1 lembar. Tadi kan 1 lembar 1 berkas atau dan lain-lain. Nah, bisa jadi nanti kalau misalnya dalam surat pengantar ini menjadi 1 proposal atau 1 berkas bebas. Kalau misalnya dia nggak ada lampiran, misalnya nggak ada lampiran, kita strip. Gitu. Terus nanti perihal izin orang tua kan tadi, izin orang tua. Nah, atau perihalnya izin menggunakan lokasi, berarti peminjaman lokasi, izin lokasi. Pokoknya setiap surat perizinan, jika dalam satu acara itu ada dua melaksanakannya dalam periode itu, nah surat itu dilanjutkan. Tapi kita lihat acara itu apa. Kalau misalnya dia tetap acara kertas, nah jadi dilanjutkan nomor suratnya pada acara kertas sebelumnya. Pada periode ini ya, periodenya 1 periode itu, periode Bang Renzi. Nah, misalnya Bang Renzi ngadakan kertas tuh, besoknya mau ngadakan lagi kertas yang selanjutnya. Nah, kita menggunakan nomor yang sebelumnya, tapi lihat dulu, harus dilihat perihal keterangannya seperti apa, mau kemana.
Nah, tapi jika misalnya kita ngadain seminar periode sebelumnya, terus periode berikutnya kita ngadain pelatihan, nah, itu kan seminar sama pelatihan. Jadi nomor itu tetap diikutin sesuai dalam kegiatannya, nggak ngelanjutin lagi pada kegiatan seminar sebelumnya. Pokoknya setiap kegiatan acara itu nomor itu milik mereka, milik acara tersebut. Nggak bisa acara beda, nomor acara yang lain dimasukkan ke acara selanjutnya, itu nggak bisa karena mereka berbeda kayak gitu. Kalau pengelompokan dalam surat, nah ini ditujukan biar supaya diarsipkan lebih mudah. Itu penomoran surat juga kita nggak pusing kan, nggak mengeluarkan nomor surat sampai mana dan segala macam. Perizinan kan, ini surat perizinan di acara kertas mana misalnya dia masih arsip yang dibikin sekretaris kegiatan kertas, tadi kan buku agenda, tadi kegiatan kertas lah, surat-suratnya yang masuk nih, dan kertas jilid berapa nih masuk. Nanti periode misalnya periode ini tapi ngelaksanain kertas jilid selanjutnya, nah itu akan menjadi periode kertas di arsip itu satu arsip pun nggak apa-apa, cuman dikasih nanti pembatas kertas jilid berapa, cuman nomornya nanti akan dilanjutkan pada kertas jilid sebelumnya. Terus ini kepadanya tadi itu orang tua, mahasiswa atau mahasiswi, kan kita izin orang tua kan, izin orang tua izin orang tua ini kepadanya itu kan orang tua mahasiswa atau mahasiswi di tempat, baru kita bikin assalamualaikum. Nah ini yang tadi Siba bilang doa ini ba'da salam, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat hidayah dan inayahnya pada kita semua. Nah isi, perhatikanlah misi sehubungan dengan diadakannya kita mau melaksanakan kertas, karena kertas kan belum jelas apa kan. Itu kertas ini kan sebelumnya namanya KBM, nah Kemah Bakti Mahasiswa dan kampus pun dan mengakui untuk Kemah Bakti Mahasiswa. Nah, cuman kita mau bikin nama kertas tuh biar keren. Diadakan Kemah Bakti Mahasiswa, Subung akan dilaksanakannya. Nah apa nih kegiatan yang dilaksanakan nih sebelum dengan diadakannya? Kita laksanakan KBM. Udah di sini kita ketik KBM dengan di bold, terus kalau mau dikasih singkatan terserah. Kalau nggak ada singkatan ya udah, yang penting ini di bold, terus yang ditajah oleh siapa nih yang melaksanakan kemah ini. Nah jadi kan kita nih himpunan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, yang di bold, terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Lengkap nih itu dengan tema. Habis kita melengkapi siapa yang menajahnya, jati diri yang surat ini ditajah oleh siapa, kita melengkapi dengan tema. Tema kegiatan tersebut apa? Suatu langkah bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalin silaturahmi. Nah, habis tema tersebut, kapan yang diadakannya? Yang insya Allah akan dilaksanakan pada ini biasalah nih kalian kalau misalnya bikin surat itu mencontoh surat isi surat sebelumnya. Ini harus diperhatikan nih, kegiatannya itu apa, siapa yang menajahi, ditajah oleh siapa, temanya apa, terus dilaksanakan pada hari apa. Nih hari, tanggal, lokasi. Harinya kalau misalnya KBM juga sampai Minggu 2-4 Juli 2021, terus lokasinya Lembah Harau, Kabupaten 50, Kota Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya kemana? Kemana lokasi kegiatan ini diadakan? Nah ini dia. Misal kita mau ngadain pelantikan
Ya, kita bisa mengadain pelantikan. Pelantikan kepengurusan HMJ IP periode 2021 sampai 2022. Nah, periode pelantikan misalnya kan. Terus temanya, misalnya tema pelantikan ini adalah mewujudkan catur Dharma Universitas. Misalnya temanya mewujudkan catur Dharma Universitas. Itu yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari, kita melaksanakan pelantikan hari Senin. Nah, kalau misalnya kalau misalnya Indonesia pelantikan, ini boleh nih digabung aja. Ini hari atau tanggal. Nah, ini tulis harinya Senin, tanggal hari Senin misalnya tanggal 4 lah ya. 4 minggu, Senin tanggal 5 Juli 2021. Terus di sini ini di bagian tanggal tadi kasih waktu. Misalnya harus ini ya, diperhatikan juga waktunya kapan. Kita ada misalnya jam 8.00 sampai dengan selesai. Nah, terus ini ada lagi lokasi di mana kita ngadain lokasi pelantikan. Aula gedung rektorat, lantai 3. Nah, misalnya itu kampus Kamal Universitas, kampus utama Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, itu untuk itu kami atas nama panitia pelaksana ingin memohon, karena udah nggak izin lagi kan, ingin memohon, ini surat undangan nih, undangan pelantikan, ingin memohon kehadiran ayahanda kita tujukan nih ke dekan nih, ayahanda untuk hadir. Nah, hadir dalam kegiatan tersebut. Kalau bebas sih boleh, tapi lebih enak karena kalau di Muhammadiyah itu ayahanda, ibunda, tinggi begitu kan, ya udah kita panggil aja ya, biar kelihatan akrab aja. Apalagi akrab sama dekan kan. Terus baru habis itu demikian surat undangan. Tadi kan yang kita ini kan undangan pelantikan. Nah, ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan ayahanda, kami ucapkan terima kasih. Ini penulisannya seperti ini.
baru wassalamualaikumnya. Ini harus sejajar sebenarnya. Nah, terus ini panitia pelaksana. Panitia pelaksananya Bang Renzi, sekretarisnya Kak Martina, mengetahui program studi. Nah, atau panitia pelaksananya si Farhan, sekretarisnya si Maudi. Nanti yang mengetahui ketua himpunan, ketua hima. Siapa Bang Erenzi. Nah, kalau misalnya cuman yang ada ketua sekretaris tanpa mengetahui program studi nih, hapus. Ini dihapus, yang mengetahui ini dihapus. Nah, di sini jadi ganti pimpinan. Nah, ketuanya Bang Erenzi, sekretarisnya Kak Martina. Nah, kayak gini pimpinan. Baru nanti di sini di bagian ini sekretaris nih dekat sini nih. Nah, cap hima. Ini adalah bentuk cap itu. Kurang zoom. Nah, ini bentuk cap hima. Nah, atau mungkin nanti kita ganti lagi kan cap hima nih. Cap hima. Dah. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan. Itu penjelasan dari Siba. Silakan bertanya. Bertanya yuk sebelum tutup nih. Dan ada ya bertanya-tanya nanti. Tanya sekarang. Ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum. Mandi kalian ya. Ini ada yang mau ditanyakan guys, teman-teman. Ini kok kita makan nih sekretaris nih. Nonton. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nih? Hal ini sekretaris Martina, ada yang mau ditanyakan Kak? Apa lagi? Sebabnya dari sama Kak Mai, Mesta, tuh Sisil, Anissa, Julia, Joni. Ini nanti kan kemarin seminar kemarin yang jadi kesekretariatan kan saya Siba kan sama itu sekretarisnya kan Cindy. Nah, nanti itu kami lagi yang jadi sekretaris satu kesekretariatan, kalian lagi yang ngisi. Bagi itu mau entah itu sekretaris per divisinya. Jadi nanti malah yang ketuanya jadi sekretaris itu kesekretariatan kan. Misal Farhan nih jadi kesekretariatannya, bantu cara kita menulis surat nih seperti ini, seperti yang jelasin. Atau Galang, Fajri, Wendy, Misi, Alia, bisa ini bendahara yang menjadi sekretaris kan. Kalau di dalam panitia, karena kalau udah kita dalam label misi kepanitiaan, itu bidang kita itu di luar dari
kepengurusan, nah tetap itu kita memang tetap harus memang tanggung jawab kita di situ. Misalnya kita jadi bendahara di pengurusan, tapi di kepanitiaan acara kita menjadi sekretaris atau kesekretariatan. Nah, inilah tugasnya nih. Nah, tugasnya megang duit lagi, mendata-data duit lagi. Jadi tugasnya. Nah, kalaupun teman-teman yang ada yang paham, nah membantukan temannya yang nggak paham. Karena kita kan ngadain pelatihan administrasi kesekretariatan. Nah, si Bahar tuh adalah yang bertanya, nggak paham sebelum ditutup jam berapa tuh? Jam 12 saya tutup. Jawab bertanya, siapa yang menanyakan lagi? Ini nanya lah. Aku mau nanya nih. Apa Zul? Kalau untuk surat peminjaman tuh kan kayak kemarin di arahan tuh harus pakai enggak nomor HP yang bisa dihubungi kan? Kalau di sini kan cuma tercantum email sama website. Kalau Bapak tuh bilang kan cantumkanlah nomor HP ini yang bisa dihubungi, jadi kan gimana tuh? Ya itu, yang kasih Zul terus pertanyaannya bagus tuh, mantap. Nah, dan itu tadi kan apakah nomor HP itu sebenarnya wajib, karena tadi udah kita tulis di sini nomor HP itu wajib, karena kemarin itu kan Siba juga bingung dah nomor HP siapa. Tadi itu juga kan banyak pula kekurangannya kemarin dalam penulisan nih. Mana tadi di kop cantum ke materi ya. Ini nih. Nih. Mana? Tutup lah begini. Nah nih. Ini telepon atau fax. Telepon atau fax untuk sekretariat, telepon atau fax. Kabupaten nih. Sebenarnya ini kan dalam itu bisa itu harus ada nomor HP. Kemarin pakai email kan. Nah, kalau sebenarnya itu juga ada CP-nya yang seperti si Wabina tadi ini. Kata perusahaan di sini. Tulisannya wajib nomor HP untuk menghubungi kayak surat peminjaman, pengantar proposal dan ini kayak ini contohnya nih. Jadi bikin contohnya nih dia. Nih, teleponnya ini. Saya telepon nih, nomor sementara misalnya nih telepon siapa. Oh ya, satu lagi, ini dalam kop. Misalnya kita acara ada ketua pelaksana sama panitia pelaksana. Ditambah di sini. Panitia pelaksana KBM. Kema Bakti Mahasiswa. Atau panitia pelaksana festival EV. Atau ke panitia pelaksana training. Harus tambah nih panitia pelaksananya. Tapi karena ini tambah panitia pelaksana, jadi di sini di tantangan ini bukan pimpinan lagi, tapi panitia pelaksana. Ketuanya, ketua pelaksananya, sekretaris pelaksananya. Kalau nanti di sini mengetahui ketua umum himpunan Bang Erenzi.
ketua umum. Misalnya ketuanya Zul, sekretarisnya nanti. Nah, gini nanti jadi yang panitia pelaksana mengetahui ketua umum. Nah, ini dia. Harus ada di kop itu panitia pelaksana training misalnya. Inilah bentuknya jadinya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada panitia pelaksana gini, yang buat pure himpunan, ya udah gini aja, himpunan mahasiswa jurusan. Nanti di sininya panitia pelaksana misalnya, ya tetap panitia pelaksananya. Kalau kita membutuhkan kaprodi, nah di sini Bang Erenzi. Nah, di sini ke Martina. Terus ini mengetahui ketua program studi EP. Nggak boleh disingkat ya, tapi ini karena biar cepat aja. Contoh, nggak boleh disingkat ya, ketua program studi ekonomi pembangunan. Nah, ini Pak Cek. Nah. Dan ini gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak membutuhkan, ini tetap panitia pelaksana ya, nggak surat ini tidak ada sangkut pautnya sama kaprodi, nggak perlu ada kaprodi di situ. Ini kita hapus mengetahuinya. Di sini kita ganti pimpinan. Nah, ketua umum, sekretaris umum. Ketua umum dan sekretaris umum. Nah gini. Nah gimana Zul? Paham Zul? Pokoknya ini harus ada nih nomor HP sama email. Paham. Ditetapkan nanti gimana. Oke. Ada lagi yang mau bertanya selain Zul? Ada lagi, Zul boleh kok menanya lagi. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, tanyalah. Anissa, Iwi, Misi, Adri, Yanti, Wasita nih, lagi nih Kak Rifa, Sisil, Wendy, Yosi. Ada lagi yang kurang paham atau udah cukup jelas? Insya Allah jelas kok. Udah jelas nih. Ditutup lagi. Insya Allah udah. Iya. Ya, sebut tutup ya. Terima kasih ya teman-teman. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Ya, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, selamat mandi dan selamat sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.